Shalom, tetap optimis dan saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Pada hari ini kita masuk dalam relationship, yaitu antara mertua dan mantu. Nah, ini adalah menjadi momok sering sekali di dalam kehidupan praktis kita. Nah, sebelum saya jauh menyampaikan poin ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan. Dan firman ini tentunya akan memberikan kami gambaran luas dalam waktu yang singkat ini tentang bagaimana hubungan antara mertua dengan mantu. Dan kami yakin dan percaya lewat perenungan ini Tuhan pasti dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, kita sudah ada di hari Kamis hari ini karena hari Senin kita sudah bahas tentang peranan istri, hubungan istri dengan suami. Begitu juga hari Selasa kita sudah bahas tentang hubungan suami terhadap istri. Terus kemudian hari Rabu kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana anak terhadap orang tua dan orang tua terhadap anak. Nah, pada hari ini kita akan melebar sedikit sayap kita, hubungan antara mertua dan mantu. Dan sering sekali ini menjadi sumber konflik yang tak terduga. Tetapi ada satu bagian firman Tuhan yang indah sekali yang perlu kita pegang, kita ambil, yaitu tentang Ruth. Ya, ini bicara tentang Naomi, saudara, sebagai seorang mertua, punya anak laki-laki 2. Dapat seorang perempuan dari Moab, yaitu anak pertama dapat Orpa, anak kedua dapat Ruth, saudara. Nah, anak laki-lakinya dua-duanya meninggal, maka mantunya tinggal sama dia. Baik itu Orpa adalah mantu pertama, mantu kedua adalah Ruth, saudara. Singkat cerita, akhirnya Ruth ini Naomi ini akan kembali ke daerahnya, saudara, karena dia merasa hilang dengan kedua anak laki-lakinya, sehingga dia dapat anak perempuan, yaitu Ruth dan Orpa. Saudara, saya akan baca firman Tuhan ini dalam Ruth pasal yang pertama, saudara, itu di ayat 8 dan ayat yang ke-10. Nah, ketika Naomi ingin kembali pulang ke tanah Yehuda. Nah, ayat 8, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, artinya anak-anak Naomi, dan kepadaku. Wah, hebat ya. Ayat 10, dan berkata kepadanya, kedua mantu ini berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Hebat sekali, saudara. Ini adalah satu bagian yang luar biasa karena hubungan antara mertua dan mantu itu begitu erat sekali. Padahal kedua mantu ini belum dapat anak dari anak laki-lakinya, saudara. Anak lakinya sudah meninggal. Seharusnya mereka tinggalkan aja dong si Naomi ini. Naomi tawarkan, yuk balik aja deh ke rumahmu masing-masing. Tapi mereka bilang, enggak, aku mau ikut dengan mami. Itu mertuanya. Nah, tapi akhirnya yang ikut memang Ruth saja, sedangkan Orpa tidak, dia kembali. Terus ada hal yang menarik, saudara, yang saya perlu sampaikan bagi kita semua. Kalau mantu begitu dekat sama mertua, pasti mertuanya tuh baik. Kalau mertuanya tidak baik, pasti mantu tidak mau dekat sama dia. Oke, lihat baik-baik. Posisinya adalah penting. Naomi, saudara, mau dibilang punya segala sesuatu tidak juga. Pasti dia punya karakter yang baik sebagai seorang mertua. Jadi ini penting sekali yang perlu saya sampaikan. Sebagai seorang mertua, saudara, kita juga harus menempatkan diri yang tepat di tengah-tengah keluarga anak kita, sehingga mantu kita bisa juga respect terhadap kita. Ini penting sekali. Jangan terlalu kepo mengurusi urusan keluarga anakmu, karena itu akan menjadi bumerang buat kita di hari tua. Ini penting sekali. Ingat baik-baik, sebagai seorang mertua, sebagai orang tua, tidak boleh masuk tanpa diundang. Nah, sebagai seorang mantu, juga harus meletakkan posisimu atau menempatkan posisimu dengan benar. Maka kita tidak boleh menjadi arogansi sebagai seorang mantu. Tidak juga menjadi karakter yang tidak baik, mudah tersinggung, dan kemudian dia selalu menjelekkan mertuanya. Nah, ini tidak boleh.
Jadi dua belah pihak harus tahu posisi masing-masing supaya mereka bisa hidup berdampingan antara mertua dan mantu. Kalau terjadi konflik, cepat untuk diselesaikan. Maka betapa pentingnya sebagai seorang mantu, dia harus punya hikmat menempatkan diri yang tepat. Benar, dia dianggap sebagai anak perempuan atau sebagai anak laki dari mertuanya. Tapi ingat, engkau bukan anak kandung, sehingga engkau tahu posisimu dengan benar. Nah, sebagai seorang mertua, ingat baik-baik, engkau adalah ibu dari mereka, tapi bukan ibu kandung, sehingga engkau harus tahu posisi yang tepat. Inilah menjadi bagian yang sangat penting untuk kita renungkan, sehingga semua bisa berjalan secara baik. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan sebuah inspirasi tentang kisah Orpa sebagai mantu, Ruth sebagai mantu terhadap mertuanya, yaitu Naomi. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kalau kau dapati hubungan antara mantu dan mertua, ya Tuhan, ada yang kurang baik, hari ini dipulihkan Tuhan. Biarlah keluarga mereka mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, tidak ada kepahitan, tidak ada sakit hati. Tuhan pasti dipermuliakan lewat hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap semangat. Ingat selalu, walaupun Tuhan tidak terlihat, tapi kuasanya mampu menyembuhkan dan memulihkan saudara. Shalom.